16. Ya. Dari 3 bulan. Sebulan. 3 bulan dari Maret April Mei, mulai dari Maret April Mei Juni waktu itu, dan waktu itu dari 96 turun ke 80. Terus waktu itu terlalu kurus, jadi orang bilang gemukin lagi, terus akhirnya naik jadi 82 kilo. Tapi konsultasi juga masih sama dokter gizi juga. Nah, enggak. Makanya saya nggak nyaranin orang untuk ngikutin apa yang saya lakuin, karena saya rasa secara gizi salah, muka juga kuyu. Saya kan sebenarnya nurunin berat badan karena nggak sehat. Pas saya turun, terus saya pala botak, disangka kanker. Emang brengsek netizen ya. Orang pengen sehat malah disangka sakit, gila. Ya gitulah. Bang, tapi perbedaannya apa Bang ketika dulu keluhannya seperti apa, setelah diet terus turun 16 kilo tuh rasanya seperti apa? Jauh lebih bugar. Kalau dulu tuh lesu seharian, terus sering lupa kata-kata, ngomong suka berantakan. Sebagai seorang pelawak kan kalau kita salah ngomong hilang kan lucunya. Terus diperbaiki dan sekarang jadi jauh lebih baik. Dan sebenarnya juga nurunin berat badan tuh bukan untuk alasan kosmetik alias penampilan, tapi benar-benar alasan kesehatan aja. Dan sekarang jadi jauh lebih enak gitu. Olahraga juga lebih nyaman. Gitu. Olahraganya apa? Terus Olahraganya makanannya apa? dikonsumsi seperti apa? ya saat ini. Saya rutin lari. Kebetulan di rumah ada treadmill, jadi saya lari di rumah. Kalau nggak lagi lari, kadang saya suka nyewa lapangan basket sendirian, latihan sendirian. Bahkan kadang saya suka nyewa lapangan futsal, mini soccer sendirian. Ya berdua lah sama tuh Bonar, ada namanya pelawak, bantuin saya. Cuman ya itu olahraga saya, kalau nggak main bola, main basket atau lari. Kalau sekarang memilih buat cukur rambut Bang, boleh tahu kenapa? Karena saya gejala kebotakan. Jadi dulu tuh saya kerja gini-gini mulu, nutupin sini botak gitu. Terus lama-lama baru malas udah dibotakin aja gitu. Sehingga kalau udah botak duluan kan kebotakan tidak bisa menghabisi. Apa yang mau dihabisi udah habis duluan pala saya. Jadi botakin aja sekalian. Bosan punya rambut? Bosan ya? Iya. Marah nggak sih Mas dibilang kanker sama netizen atau seperti apa sih? Kalau Kebetulan saya juga punya yayasan Pita Kuning, itu kan bergerak di kanker anak. Jadi setiap kali mereka nanyain, Mas Panji kanker ya? Saya sih enggak, tapi anak-anak ini yang saya bantu sih iya. Jadi kita arahin aja ke sana biar mereka jadi ngebantu adik-adik pasien kanker di Indonesia gitu. Anda nggak pegel begitu nih? Udah biasa ya? Udah kenal belum sama teman saya? Kamera mau ke sini ya? Ya. Mas, perjuangannya gimana jalanin diet gitu? Berarti kan ada pantangan makanan yang harus dimakan. Iya, jadi sebenarnya nggak saat itu ya, nggak ngurangin garam, nggak ngurangin minyak, bener-bener berhenti makan daging aja, beneran. Dan nggak susah ternyata, apalagi jadi orang Indonesia. Makan tuh gampang gitu, untuk 100% sayur gitu. Kayak saya kerjanya makan terong balado, terus kadang-kadang jamur crispy gitu. Jadi sebenarnya nggak nyiksa juga dan nggak kangen. Sejak saya berhenti makan daging sampai sekarang belum sama sekali makan burger, sama sekali belum pernah makan fried chicken. Jadi dan gak kangen juga mungkin karena udah pernah ya. Jadi sebenarnya nggak susah, cuman itu aja. Kalau bilang perjuangan ya itu paling disiplin. Kadang-kadang bangun pagi alarm tulisannya lari gitu, tapi aduh lari enggak ya udah lari gitu. Cuman ya emang itu aja mesti dilakuin ya. Praktis berapa lama? Apa tuh? Ya, udah mulai merubah pola hidup itu. Sebenarnya kalau totalnya itu sebenarnya dari tahun 2019 akhir. Jadi saya 2019 Juni itu tiba-tiba pingsan aja di restoran di depan anak-anak sama istri. Terus mereka kaget, diperiksa ternyata emang kondisi fisiknya nggak sehat. Terus istri bilang janji sama kami jangan nangkutin kami kayak tadi lagi. Nah, sejak itu mulai nyari dokter sleep apnea, mulai dibenerin, mulai plant based waktu itu. Kayaknya Oktober 2019. Nah, terus mulai masuk ke pandemi, mulai kerasa tuh setelah dari Oktober, November, tiba-tiba udah mulai kerasa ada dampaknya. Nah, turun drastisnya, waktu pas ngeliat ada turun, saya paksa pakai jogging, jadi tambah cepat. Jadi 16 kilo dalam 3 bulan. 16 kilo 3 bulan? Iya. Luar biasa. Apa baju-bajunya sekarang? Ya, jadi ada. Sekarang saya agak lebih berani modis dikit nih. Kalau dulu semuanya harus hitam, tutup. Kalau sekarang masih berani pakai kaos ukuran L sekarang. Jadi kalau main bola bisa agak slim fit walaupun pentil maju ya. Cuman ya mau gimana lagi. Jadi ya gitu. Dari triple XL ya? Tadinya double XL. Triple XL juga kadang-kadang ya kalau lagi sumuk-sumuknya banget, tapi sekarang bisa pakai L, seneng. Celana ganti semuanya. Bajunya dihibahin apa dikoleksi nih? Dihibahin. Jadi kalau ada baju sebenarnya dari dulu sih sebelum masalah turun berat badan, kalau misalnya ada apa-apa tuh baju dikumpulin ke PMI Pusat. PMI Pusat tuh suka distribusi baju-baju bekas ke yang membutuhkan. Kadang-kadang ada bencana apa kan PMI terdulu. Kalau kita ke PMI tuh mereka suka ada tempat untuk naruh sumbangan. Jadi baju anak-anak segala macam sih ke sana.
bagus lagi baju-bajunya. Jadi ntar ada yang di Banyak lah ya. pengungsian tiba-tiba, wow, baju Zara winter gitu. Tapi ada Jadi sumbangin aja habis dipakai. rencana dilelang nggak sih? Dilelang. Karena buat anak-anak yang kanker ini. Iya, sebenarnya udah beberapa kali bikin lelang juga dan betul untuk anak-anak kanker. Cuman kadang-kadang jumlah bajunya kan numpuk ya, jadi kalau lelang lama juga, udah kita hibahin aja nggak apa-apa. Karena waktu itu kemarin-kemarin juga sempat ada sejumlah, ini dari tahun lalu ya, kalau diinget-inget kan ada banyak bencana alam juga. Jadi ya pas aja untuk dikirim. Mas, tips sehat dong. Tim sehat. Jadi waktu itu ada chef namanya Chef Edwin. Dia bilang sebenarnya ada namanya trisula kesehatan. Jaga makan, jaga tidur, olahraga rutin. Udah. Kalau makannya dijaga gitu ya, artinya jangan aneh-aneh, sadar tadi gua habis makan berapa banyak, nanti malam gak usah makan berapa banyak. Terus udah gitu tidurnya dijaga. Jangan begadang. Saya nggak bisa nonton Manchester United kalau di atas jam 12 malam. Kebetulan mainnya juga nggak bagus-bagus amat sih. Sama ngerutinin olahraga. Nah dulu waktu masih gemuk, rutin olahraga itu susah karena tiap kali olahraga tuh pergelangan kaki sama pergelangan dengkul tuh sakit. Bukan sakit, kayaknya sakit karena berat badan gitu, berat badan yang berlebihan. Tapi pas turun olahraga jadi lebih enak. Lari tuh masih bisa 21 gitu. Jadi 2 hari istirahat 1 lari, 2 hari istirahat 1 lari. Kalau dulu nggak bisa. Misalnya hari ini lari, 5 hari masih kerasa ngilu gitu. Seminggu Pak. Iya. Jadi larinya baru bisa minggu depan lagi gitu. Kalau sekarang udah lebih enak. Mas Panji, Ya. pandemi ini banyak nggak sih kerjaan yang tertunda yang tur Mas Panji stand up keliling-keliling itu? Ya ada Gagal semua itu gimana, Mas Panji? tur yang seharusnya berjalan dari 2020 April tuh akhirnya diundur ke 2022 karena skalanya besar. Tur saya yang judulnya Komodo Meno itu harusnya ditutup di Istora, itu juga 7.500-an, terus di banyak kota juga 2.000-an, 3.000-an. Secara skala nggak memungkinkan, jadi makanya saya bikin pertunjukan kecil tahun ini nanti tanggal 5 Desember, judulnya Ternyata Ini Sebabnya. Gara-garanya media kalau bikin berita tuh kadang-kadang belakangnya judulnya Ternyata Ini Sebabnya, saya pikir lucu bener. Semua kan gitu kan, ternyata ini sebabnya, ternyata ini sebabnya, kan saya lucu bener nih, saya jadiin aja judul pertunjukannya. Jadi Panji bikin pertunjukan stand up Ternyata Ini Sebabnya, ternyata ini sebabnya. Nomor 3 mencengangkan ya. Nah itu dia, jadi itu dibikin 5 Desember nanti live streaming di comikacomedy.club gitu. Tapi mengalami ada kerugian nggak sih Mas Panji terkait nggak jadi keliling-keliling ataukah sponsor-sponsor gitu gimana Mas Panji? Alhamdulillahnya enggak, sponsor cukup sabar dan ribuan orang yang beli tiket itu ketika disuruh refund tuh nggak pada refund, jadi mereka bikin gerakan sendiri di Twitter namanya tim tahan tiket. Jadi orang yang udah nggak apa-apa bang, pegang aja duit saya pegang tiket abang, saya tunggu deh gitu. Jadi alhamdulillahnya nggak terlalu. Cuman akhirnya jadi seorang pelawak tuh kita mikir kalau kita nggak bisa keliling untuk manggung, terus gimana lagi cara kita bikin ketawa. Nah saya belajar banyak dari Ajis 2000 dan Radika Jamil, senior saya. Nggak, tapi saya belajar bahwa ternyata walaupun saya adalah komika yang ngelawak di panggung, kalau emang niatnya membuat orang ketawa, sebenarnya nggak hanya di panggung. Akhirnya kita beralih lewat sosmed dan segala macam. Tapi kak ada kepastian Mas Panji untuk manggung tanggal 5 besok udah dapat izin kah? Seperti apa kak? Dari Ya pemerintah itu sendiri? yang lagi diperjuangkan. Alhamdulillahnya kemarin dapat kabar kan pemerintah gelontorin program pemulihan ekonomi nasional kalau nggak salah. Jadi ada beberapa konser sudah mulai jalan. Nah ini yang lagi kami coba untuk manfaatkan niat baik dari pemerintahnya. Terus orang-orang yang selama ini nunggu saya untuk menghibur mereka kemungkinan bisa melihat saya menghibur mereka kembali lagi nanti 5 Desember. Di jabatan Nanti infonya di ternyata ini sebabnya.com. Sumpah nggak bohong, benar. Benar ternyata ini sebabnya.com. Ya. Itu di store ya Mas Panji? Oh enggak, kalau yang itu ada sebuah tempat, nanti kalau saya sebut sponsor. Tapi karena yang skala besar belum bisa, nah ini skala kecil. Jadi hybrid, kalau yang online mungkin ribuan bisa nonton streaming, tapi yang on the spotnya mungkin saya ragu sih ada ratusan angkanya gitu. Apa tadi? Maaf? Ya, tadi kapasitas penontonnya mungkin. Iya, kalau seperti ini. iya, untuk saat ini sih saya cuman bisa bilang sih on the spotnya mungkin 50, karena tergantung berapa persen kapasitas yang diizinkan pemerintah. Kalau misalkan PPKM levelnya turun lagi, naik lagi. Cuman saya memang 50-nya itu cuman untuk supaya ada orang yang ketawa di depan saya. Hiburannya ini untuk streaming sebenarnya, live streaming di comikacomedy.club. Jadi orang bisa nonton komedi tanpa takut pandemi karena mereka bisa menikmati komedi dari tempat tinggal mereka masing-masing. Oke, terima kasih banyak semuanya.